Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah senantiasa melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kemudahan untuk menjalankan kehidupan di atas dunia ini. Kalau bukan karena rahmat dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belum tentu bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Selawat beserta salam kita hadiahkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegakkan agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Allah tidak meridhai kecuali agama Islam. Allah sangat meridhai agama Islam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah dengan tema peningkatan sumber daya manusia yang Islami. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jika sepintas kita memahami peningkatan manusia, peningkatan sumber daya manusia yang Islami, tentu yang terfikir di dalam otak kita ialah bagaimana cara untuk meningkatkan sumber daya manusia yang Islami tersebut. Jika kita membahas tentang manusia, manusia merupakan insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuan diciptakannya insan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatal jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat itu dapat kita ambil makna bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Dari ayat tersebut kita dapat memahami pelajaran bahwasannya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang Islami, tentu manusia tersebut harus memahami agama yang dianutnya. Terutama bagi kita umat Islam, untuk meningkatkan sumber daya manusia yang Islami tersebut, bagaimana caranya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang Islami tersebut? Itu dengan pertamanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah menciptakan kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu kita akan memiliki sumber daya manusia yang Islami tersebut. Kita akan mencapai peningkatan sumber daya manusia yang Islami tersebut. Jika kita perhatikan di zaman sekarang, peningkatan sumber daya manusia yang Islami tersebut sudahlah berkurang.
Kenapa hal demikian terjadi? Karena kalau kita perhatikan, sumber daya manusia yang islami tersebut sudah berkurang. Disebabkan karena seiring perkembangannya zaman, yang manusia yang islami tersebut sangatlah miris jika kita perhatikan di zaman sekarang ini. Bagaimana tidak demikian? Bagaimana hal demikian terjadi? Itu terjadi ketika seorang insan, seorang manusia yang dalam mencari pasangan hidupnya, jika mereka hanya memperhatikan fisik, harta, kekayaan, namun mereka tidak memperhatikan agama manusianya, agama pasangannya, maka insan yang diciptakan, manusia yang akan dilahirkan, tentu akan mengikuti pasangan, atau dari pasangan tersebut menghasilkan satu manusia yang tidak memiliki pribadian keislaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, dalam peningkatan sumber daya manusia yang islami tersebut, tentu hal yang pertama ketika kita ingin memilih pasangan, ketika akan menjalin suatu hubungan rumah tangga, tentu kita harus memilih pasangan yang sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam. Oleh karena itu, dalam peningkatan sumber daya manusia yang islami tersebut, pertama kita harus memilih pasangan itu. Syariat, dalam syariat Islam itunya memiliki agama yang kuat, kokoh keagamaannya. Selain keagamaannya yang kokoh, dia mampu menghidupi keluarganya, terutama bagi kaum laki-laki. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jika sejenak kita beralih, ketika manusia diciptakan oleh Allah menciptakan manusia di dalam rahim seorang ibu, seorang anak sudah diikat janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakninya Allah mengatakan bahwasanya setelah engkau dilahirkan ke atas dunia, Allah mengatakan kepada dalam rahim, ke anak yang berada di dalam rahim seorang ibu, dia sudah berjanji akan mengabdi dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, dalam peningkatan sumber daya manusia yang islami, tidak hanya satu orang yang berperan dalam peningkatan sumber daya manusia tersebut. Tidak hanya ulama, tidak hanya ustaz, tidak hanya seorang nabi yang mampu meningkatkan sumber daya manusia yang islami tersebut, melainkan seluruh insan, seluruh manusia mampu untuk meningkatkan sumber daya manusia yang islami tersebut. Bagaimana caranya? Itunya dengan menjalankan syariat Islam, tetap menjalankan keteguhan hatinya dalam menjalankan syariat Islam, serta mensyiarkan keislamannya dengan cara berdakwah dari seorang ke orang yang lainnya, sehingga terwujudlah masyarakat yang islami. Dan semoga kita semua dalam menjalankan kehidupan syariat Islam mampu memberikan keislaman yang sangatlah kental dengan keislamannya. Bukan seperti yang saat sekarang ini, kebanyakan manusia mereka mengaku Islam akan tetapi tidak menjalankan yang namanya syariat Islam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, marilah kita berusaha untuk menjalankan syariat Islam. Kita tingkatkan sumber daya manusia yang islami
dengan cara mendakwahkan, menyampaikan kepada saudara-saudara kita sesama muslim agar mereka mengikuti, menjalankan, mematuhi syariat Islam yang telah diturunkan kepada kita semua. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait tentang peningkatan sumber daya manusia yang islami. Oleh karena itu, marilah kita ajak saudara-saudara umat muslim kita yang berada di lingkungan kita agar menjalankan syariat Islam sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam tersebut, sehingga terwujudlah sumber manusia yang islami. Berbanyak maaf, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.